tapi ini belum sampai area Bromo sebenarnya. Sepedingan anjay. Kita hanya butuh lebih baik dari kemarin, bukan lebih baik dari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman bersama aku Robby di Pro Mac ID. Oke teman-teman, jadi kali ini kita mau touring Bromo. Jadi ini OTW dari Blitar. Ini ya sama teman-teman di belakang. Ada sekitar banyak. Ada sekitar 12 motor. Sama lagi nanti ada 3 motor lagi di depan. Ini kita rencana bakal lewat Batu, Ujon, karena ya pada pakai knalpot yang enggak standar, jadi lebih amannya aja. Kalau lewat Malang itu biasanya kalau malam memang ada razia balap liar, takutnya nanti kena. Ini pun juga nggak ada spion, jangan ditiru ya teman-teman. Kita tadi ngetes speeding teman-teman. Masuk. Tadi nggak berani nunduk karena emang ya sengaja untuk ngerekam teman-teman, dan ya nggak mau berlebihan. Cukup berapa tadi, 125 ya. Itu tadi nggak nunduk teman-teman, karena yang ngincar footage-nya. Itu motornya Iqbal enak tadi, dia 63 itu standar juga. Tadi kalau menunduk mungkin ya bisa lebih sih, cuma ya masih Ryan mesinnya. Ada yang nge-gym teman-teman. Tadi ada yang ikut speedingan di belakang, dan motornya baru jadi Vario Let Out. Itu ternyata nge-gym. Motornya Samit nge-gym neng Kulon, nengetan Polres apa ning Kulon Polres iki lho. Yo sik ngenteni de jol pedah. Yo marani Rido ning lor kono yo. Endi? Lor kono Rido. Ngenteni Indomaret kono lho. Oh Indomaret e. Indomaret ndi? Kono lho ngene kriwil kae. Oh yo lha Rido yo ning kono ayo. Ya. Teman yang tadi nge-gym Dimas. Katanya mau tuker motor teman-teman. Ya beginilah, ya apa-apa, dinikmati aja teman-teman. Ini udah jam 12 kurang 15 ya ini ya. Ya semoga nanti di sana nggak macet, karena Bromo itu terkenal macetnya teman-teman. Ini nggak jadi lewat Batu teman-teman, akhirnya tetap lewat selatan, lewat Malang Kota, karena udah mepet. Ini udah jam 12:15, lebih dipertimbangkan lebih cepat lewat Malang Kota. Dan teman-teman yang tadi nuker motor, yang tadi sempat trouble, itu udah ada di depan tungguin kita, karena kita tadi udah terlanjur mau arah ke Batu. Nah, kita udah ketemu sama teman-teman yang depan tadi, depan sana. Ya lumayan agak ngebut sih ini. Dan kebetulan ini motornya kebanyakan sepekan teman-teman. Wah ngomor gitu cuy. Ada yang ini 65 Pri, ini punyaku. Terus itu Mio depanku itu ada yang injeksi. Terus rata-rata Mio yang lain selain injeksi ini 58. Terus airnya ada yang standar dan ada yang 200 cc juga. Terus ada yang NMAX 180. Terus ada Vario tadi juga udah sepekan, udah kepala 6 juga. Wah hampir semuanya sepekan teman-teman. Enaknya kalau touring sama anak-anak sepekan itu, kalau misalkan trouble itu nggak gimana ya, nggak ngerasa disusahkan gitu, karena mereka tahu apa suka dukanya pakai motor sepekan gitu.
Dan itu kalau touring yang standar itu juga bisa trouble teman-teman. Tapi ya semoga kali ini aman lah. Semoga aja lah, semoga aman, semoga berkah. Sudah sampai Panjen Malang teman-teman. Alhamdulillah cuaca aman. Udah terang tadi hujan sore. Nah, dari suara knalpotnya berat-berat semua ya udah sepekan sih. Ya, ini touring, termasuk touring impian teman-teman. Touring bareng sama anak-anak sepekan itu favorit. Karena kalau misal mau tes bakat ya tinggal ngegas. Cuma ya harus lihat kondisi ya teman-teman. Harus sepi, jangan nekat. Aja nyambet gaya. Gilik barang. Catnya bikin suka, sikapnya bikin luka. Terus, yuk. Nah. Oke, ini udah ketemu sama temen yang nunggu di Malang. Ini masih di Panjen. Yuk langsung aja kita lanjut. Suasana Malang pada jam 1 malam minggu. Jadi ini pasti banyak anak-anak balap liar. Jangan ditiru guys, tidak baik. Kita jalan nyantai aja teman-teman. Oh ya, ngomongin soal motor ini tadi, lumayan bensinnya teman-teman. Ini padahal baru dari Blitar terus ke Panjen Malang itu udah ngabisin 20.000 bensin turbo teman-teman. Ini tadi berangkat isi turbo. Terus ini tadi udah sampai ternyata udah berkurang 2 bar. Aku isi lagi 20.000 lagi, tapi cuma pakai Pertamax. Karena setauku sih kalau ke Bromo itu usahakan pakai ron yang di bawahnya teman-teman. Nah, aku lupa penjelasannya gimana, cuma di TikTok itu ada yang jelasin. Kalau ke Bromo itu usahakan kalau misalkan biasanya pakai Pertamax itu pakai Pertalite aja gitu. Oke, kita ngawal rombongan Mio aja. Soalnya kalau semuanya di depan, yang rombongan Mio nanti ketinggalan. Ini kalau misalkan sendiri atau cuma orang sedikit teman-teman, jalan ini wah udah pasti top speed teman-teman. Ini jalan lurus tapi agak sempit sih, bahaya juga sih sebenarnya. Cuma memang kalau di Malang itu jalan-jalan yang lebih banyak enaknya daripada di Blitar, apalagi kota ya teman-teman. Kalau Malang pinggir, perbatasan Blitar sama Malang ya sama aja sih rusaknya. Ini wah mulus banget. Tadi bawa jaket double teman-teman, karena ya pasti di sana nanti lebih dingin. Tapi ini masih pakai hoodie, nanti kalau di sana aku pakai jaket parasit. Jaga-jaga teman-teman. Kalian kalau ke Bromo biasanya lewat mana teman-teman? Lewat Malang, Pasuruan, Senduro, Lumajang, atau mana itu? Yang utara itu mana ya, lupa aku. Ya itulah, keempat-empatnya itu punya keistimewaan sendiri teman-teman. Kalau aku biasanya lewat Tumpang sama lewat Pasuruan ini. Kalau yang utara itu aku belum pernah. Terus Senduro juga belum pernah, karena jauh, harus muter teman-teman. Kalau Senduro itu Lumajang, yang lewat Ranulubido itu. Terus kalau yang utara itu Probolinggo. Nah itu tadi Probolinggo, itu view-nya cakep banget teman-teman. Apalagi kalau pulangnya lewat sana, belum pernah sih. Tapi ya itu harus muter teman-teman. Aduh, sementara besok ya pasti ngantuk karena ini jam segini belum tidur, apalagi tadi seharian kerja teman-teman. Bahkan tadi jam 8 malam aku masih harus kirim ayam. Jadi ya udahlah, dinikmatin aja. Nanti kalau ngantuk ya tinggal tidur. Ini kalau siang itu wah macetnya parah teman-teman. Ini karena malam aja jadi kelihatan kayak lancar. Stasiun Malang. Oke. Kita udah sampai tengah kota Malang teman-teman.
dan makin dingin. 9 jam segini masih ada orang-orang breng-brengan atau speedingan atau ongkean. Kadang aku ngeri sih sama orang-orang yang ongke-ongkean itu. Kok berani ya? Ya aku sendiri sih kadang juga gitu sih. Cuma ya nggak seberani itulah. Karena ya udah punya anak istri teman-teman. Ya walaupun mesinku sekarang juga masih sepekan, cuma gimana ya? Sepekanku sekarang itu bukan buat speeding. Ya kadang kalau speeding itu cuma sama teman-teman aja. Kalau sama orang yang nggak kenal kayak ongkean, bener-bener ongkean itu aku gak ngeri sih, nggak berani. Karena kita nggak tahu dia kebiasaan ngerem atau gaspolnya gimana. Emang tata kota Malang itu cakep ya teman-teman. Jalanan sama pohon-pohon itu seimbang gitu. Jadi tetap ada area hijaunya. Walaupun ya sini tuh kota terbesar kedua di Jawa Timur yang notabene ya pasti ada macet. Tapi memang cakep pol Malang. Ini kota dulu impianku kuliah, tapi karena nggak jadi kuliah di Malang. Dulu aku nggak jadi kuliah di Malang itu karena sama ayahku suruh bantu jualan ayam biar ada penerusnya. Jadi mau nggak mau ya udahlah kuliah di Blitar. Tapi ya aku cukup seneng kok kuliah di Blitar. Nah, alhamdulillahnya aku ketemu istriku teman-teman di kampus. Itu sih, selain dapat ilmu dapat istri aja. Itulah hikmahnya kenapa aku kuliah di Blitar. Jadi aku nggak nyesel walaupun nggak bisa kuliah di sini. Tapi bagi kalian yang mau kuliah di sini, worth it teman-teman. Lingkungannya itu mendukung. Di sini tuh banyak banget kampus teman-teman. Jadi banyak mahasiswa. Jadi gampang buat kita berkembang di lingkungan yang sama itu lebih gampang. Waduh, ini apa ini? Ada karnaval. Aneh-aneh. Oke, ini karnaval shop ya. Oh, pencador. Asik. Saya ada pencador teman-teman. Pas banget lewat. Mantap. Alhamdulillah akhirnya tadi karnaval jelas sudah nggak bisa lewat teman-teman. Alhamdulillah karena lewat sini akhirnya merasakan tanjakan. Karena ini aero kiriannya udah aku setting rollernya pakai 9 mix 10, jadi lebih enteng. Karena emang rencana lewat sini teman-teman, tempat nanjak. Kita cornering tipis-tipis lah. Nah ini dia, nanjak terus teman-teman. Nanjak dan berkelok-kelok. Teman-teman yang lain udah duluan karena ini tadi baru berhenti. Si Rido, si Aerox all merah tadi yang ngantuk teman-teman. Yang ngantuk. Ya kalau ngantuk ya mending berhenti dulu lah. Yang depan biar lanjut aja dulu. Kita di belakang aja. Ini tinggal nurut jalan aja kok teman-teman. Tanpa map pun juga bisa dari sini. Oke guys, ini udah sampai pertigaan Nongko Jajar. Nah ini yang WC gitu, setelan kampretnya masih kendor. Terus itu baru masih nyata karbu yang Mio nya. Oke, nah dan ini beli minyak buat ngegrill. Oke siap. 2 hours later. Teman, ini udah ngelewatin loket. Tadi alhamdulillah aman. Terus ini ya udah, ini tinggal naik ke penanjakan. Dan ini jeep juga udah mulai naik teman-teman. Jadi ini kita kayak balapan sama jeep. Di belakang udah ada jeep, di depan tadi juga udah ada. Tapi sepertinya belum terlalu banyak sih jeepnya, alhamdulillah. Nah, itu di depan udah ada jeep. Nah ini enak nih ya pakai supermoto, inilah habitatnya.
berkabut teman-teman. Semoga di kamera kelihatan ya, karena ini benar-benar berkabut dan agak ada angin sedikit. Ini kita udah area penanjakan, ini udah banyak jeep yang parkir. Rencana sih mau ke panggung Sunrise Point. Mantap. Ini hari Minggu jadi lebih ramai teman-teman. Berkabut. Mantap kali. Seperti aura-aura Resident Evil atau Silent Hill. Oke, alhamdulillah sudah sampai. Oke. Jamaah healing Pondok Alkohol. Wah, hari ini kabut cuy. Sayangnya remedi ini. Nah, ini dia. Harusnya ini sunrise-nya cakep ini. Tapi ya karena baru hujan. Aduh. Jadi ya kayak gini lah. Tapi nggak apa-apa. Masih oke. Tapi menurut hari ini agak sepi teman. Biasanya itu naik ke penanjakan itu agak macet, full jeep. Tapi hari ini lumayan longgar. Anjay. Oke. Kita hanya butuh lebih baik dari kemarin, bukan lebih baik dari yang lain. Anjay. Lembur-lembur atau mau pacaran tuh. Dudeli mangke to kok. Ditemburi deh. Kan selereng ya bisa. Ayo. Ayo. Semangat, semangat. Semangat. Ayo Lon. Loh. Akhirnya ada omong. Ojo itu malah cepat lagi. Sayang. Obahnya le. Wah. Full kabut. Anjay. Oke, kita review Armada, anjay. Wah, jadi ini motornya teman-teman cuy. Ini Mio PCX Vario 160 Mio Aerox NMAX kencang. Oke, bannya AD NMAX. Ini Aerox, wah kembar. Ini punyaku. Ini Mio. Ini apa ini ya? Ini Max ya kayaknya. Vario. Nah ini dia. Andalan. Di sini full kabut teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap asik. Kita turun ke pasir teman-teman, dan kondisi sepertinya malah makin deras. Nggak deras sih sebenarnya, hujannya kecil-kecil, cuman tahu kenapa kayak lebat banget gitu. Aduh, depan ini bawa anak kecil 2. Tapi sebenarnya anak-anak itu happy aja sebenarnya teman-teman. Cuma kadang aku tuh kalau lihat anak kecil kehujanan itu inget anak, jadi nggak tega. Tapi sebenarnya dia tuh ya happy aja sebenarnya. Bagi dia platnya N, ya pasti ya sekitar Malang atau Pasuruan, jadi dekat lah. Wow, deras sekali. Hati-hati, ini turun ini yang bahaya teman-teman, karena kadang rem itu nyeplos atau blong. Semoga nanti nggak ada apa-apa. Oke, ini kita sampai area pasir teman-teman. Ini kita mau konten dulu.
di cuaca yang sangat berkabut. Wow, ini hujan nggak gitu teman-teman, nggak ngeri sih. Oke teman-teman, ini kita udah turun di area pasir dan alhamdulillah di sini terang, tapi masih berkabut. Dan ini kita masih foto-foto. Ini cuacanya sangat-sangat syahdu teman-teman. Ini aku kasih tunjukin. Nah ini dia teman-teman. Jadi ini teman-teman lagi pada foto-foto. Ini pasirnya keras ya, jadi lebih aman buat jalan nanti. Nah kita lagi pada foto-foto, nanti setelah ini ya kemungkinan sih langsung pulang sih, atau enggak ke Ranureg. Pokoknya sebenarnya kalau di Bromo itu walaupun hujan nggak masalah, yang penting kalian harus tahu kalau agak siang itu pasti nanti cerah kayak gini lah, minimal kayak gini. Dan kayak gini itu bikin suasananya tuh berkabut lebih oke. Ada plus minusnya lah. Nggak enaknya itu kalau hujan ya basah, tapi hasil gambar yang kita dapatkan untuk foto-foto itu kayak gini, cakep pola, mantap. Dan ini alhamdulillah ini Aerox aman tanpa kendala. Cuma tadi pas di atas kayaknya kedinginan, di starter agak susah, harus sambil ngegas agak lama karena di atas bener-bener dingin banget tadi. Terus yang lain juga alhamdulillah aman, turun tadi juga aman, nggak ada yang ngeblong remnya, dan ya oke lah. Bromo sangar. Iki kan ngkleng, Ah. bisa dolan iki seneng gitu. Oke, Dang. Oke teman-teman, jadi ini kita OTW pulang. Ini kita menuju Bukit Teletapi sambil OTW pulang. Mumpung jalannya kelihatan, karena tadi bener-bener nggak kelihatan teman-teman, bener-bener putih kabut, wah ngeri. Dan agak hujan. Kalau sekarang udah terang. Nggak tahu kenapa kayak sebentar-sebentar kabut, sebentar-sebentar enggak gitu. Dan wow, setelah kabut cuacanya pemandangannya gila. Dan enaknya kalau hujan kayak gini teman-teman, enggak, pasirnya itu enggak berdebu, jadi keras, lebih enak dipakai jalan. Motor-motor yang ban donat kayak gini, kayak kita metik itu enggak kesulitan. Dulu waktu aku kesini waktu panas ya, yang enggak hujan itu kan berdebu, wah itu susah teman-teman, apalagi boncengan, maju dikit udah kayak mau ambruk. Dan setiap kali lewat lewatan pasir ini tuh bisa ngabisin waktu 2 jam, padahal sebenarnya nggak jauh teman-teman, cuma karena ya itu pasirnya itu, apalagi kan aku pakai ring 17, walaupun banku ini tuh termasuk besar ukuran motor bebek, cuma ya tetap aja nggak bisa kayak motor-motor ya supermoto lah jelas.
Wow, luar biasa. Nah, ini Bukit Teletubbies, teman-teman. Sayang banget nggak bisa nerbangin drone di sini karena ya anginnya kencang, teman-teman. Nah, ini anginnya kencang, teman-teman. Agak ngeri kalau nerbangin drone. Ini tadi juga sempat ada yang trouble, yang becek tadi malam, yang kampratnya, setelan kampratnya rusak. Itu tadi bannya kempes, teman-teman. Tapi alhamdulillah nggak bocor. Dan tadi diambilin pompa sama tukang penjual bunga Edelweiss di sini. Nggak tahu bayarnya berapa. Yang penting alhamdulillah lah, nggak sampai pakai ojek. Wow, saluran air. Oh, ada saluran air ternyata di sini. Wow, cepet kan. Ini kalau pasirnya nggak keras, biasanya sampai situ, area kuda-kuda situ itu lama, teman-teman. Bisa sampai 1 jam. Cepet banget kalau jalannya pasirnya nggak berdebu kayak gini. Ya lebih enak milik jalannya lah. Bagi kalian yang bingung area pasir itu keluarnya gimana, ya tinggal nurut jalan aja, teman-teman. Ada petunjuknya kok. Loh, iki kleru jalan nih. Oh, Probolinggo iki. Oh, kleru. Salah. Dalane ra ketok woi. Heeh, wih Probolinggo. Hah? Enggak munyer. Woi. Ah, ini loh arah Malang. Arah Malang itu ini, teman-teman. Jadi ada kayak pagar-pagar ini. Nah, ini tinggal nurut jalan aja. Ini satu-satunya Next yang ikut, teman-teman. Suzuki Next. Guys, asik. Icilik. Oh, bener-bener gak kelihatan, teman-teman. Bener-bener jalurnya udah gak kelihatan karena kabut. Makanya tadi sempat salah jalan juga. Tadi mau lewat jalur Probolinggo. Alhamdulillah kita udah keluar dari area Bromo. Ini sampai sekitaran daerah Gubuk Klakah. Kita bakal pulang lewat Tumpang. Sama di Bromo tadi, wah parah, teman-teman. Tadi nggak tahu ya bakal jelas atau enggak tadi gambarnya, karena tadi aku nge-record itu sambil hujan. Dan aku sempat lihat tadi itu kameranya agak ngembun. Semoga terlihat. Oke, bensin. Udah isi bensin karena tadi waktu lewat pasir Bromo itu sempat takut kehabisan bensin karena tadi cuma tinggal 2 strip dan sekarang udah kedip-kedip. Sebenarnya kedip-kedip udah dari atas sih, cuma kan ini kan turunan, 3 turunan terus. Nah, itu tadi teman-teman terlanjur ngebut karena ini jalannya enak ya. Ya udahlah, kita belakang sendiri sambil siapa tahu ada yang ketinggalan, kita barengin. Pemandangannya, teman-teman, gila. Luar biasa. Kalau dari atas tadi sempat ngerekam gitu, wah lebih cakep lagi. Cuma ya tadi sibuk karena ya hujan, teman-teman. Dan ini tadi kamera sempat ngembun. Ngeri. Oke, alhamdulillah sepertinya aman-aman aja motorku, teman-teman. Mungkin segitu dulu untuk vlog kali ini. Terima kasih kalian udah temenin aku untuk touring kali ini sama teman-teman. Semoga kalian suka sama tontonan ini. Dan
bagi teman-teman yang mungkin ada saran aku harus touring kemana, untuk tes mesin kemana, yang tentunya nggak terlalu jauh karena aku sendiri sibuk orangnya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dadah.